Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Hai Jayfers, selamat pagi. Sungguh tidak terasa 1 minggu telah kita lewati bersama. Banyak sekali hal yang telah terjadi, mau itu suka, duka, bahkan hal yang tidak terduga. Tetapi kita bersyukur Tuhan memampukan kita untuk melewati itu semua. Dan terlebih lagi, kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan pada pagi ini. Meskipun kita harus dipisahkan oleh jarak, yang dimana kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk kita selalu rindu beribadah kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia. Ibadah pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari bersama kita naikkan puji dan sembah bagi Tuhan kita. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, Adil dan benarlah jalanmu Tuhan. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak disembah. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami. Ampunilah keberdosaan kami Tuhan. Sungguh kami tidak layak sebenarnya di hadapan-Mu. Namun terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Engkau melayakkan kami, menyucikan kami, menghapus semua dosa dan pelanggaran kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan kami rindu untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kiranya kita dapat menjadi pribadi yang semakin serupa dengan apa yang Tuhan kita inginkan. Mari bersama kita meneguhkan iman kita. Kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebagai anak Tuhan, tentunya setiap kita mau dong menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, itu sih pasti sih ya. Siapa coba yang gak mau menjadi alat Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Aku percaya sih teman-teman Jayverse semua pasti mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama kita. Kita mau ya, dan mau pasti Jayverse juga mau. Dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, tidak segampang itu teman-teman. Kita perlu berproses. Dan di dalam setiap proses itu kita gak bisa jalan sendirian. Kenapa? Kita butuh Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang menyinari jalan hidup kita. Mari dengan tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian Bersinarlah. Mari bersama kita
Kita katakan, Tuhan terangmu sedang bersinar. Tuhan terangmu sedang bersinar, dalam gelap terangmu bercahaya. Yesus terang dunia, terangi kami, dengan kebenaran-Mu bebaskanku. Terangiku, terangiku. Penuhi bumi dengan kemuliaan Bapa, oh Roh Kudus, bakar hatiku. Air hidup mengalirlah dengan rahmat-Mu, berfirmanlah, Tuhan sinarilah. Tuhan, ku masuk hadirat-Mu. Tuhan, ku masuk hadirat-Mu, dari gelap ke terang-Mu tetap. Oleh darah-Mu terang-Mu bercahaya, diriku buang kegelapan dalam-Ku. Terangiku, terangiku. Penuhi bumi dengan kemuliaan Bapa, oh Roh Kudus, bakar hatiku. Air hidup mengalirlah dengan rahmat-Mu, berfirmanlah, Tuhan sinarilah. Penuhi bumi dengan kemuliaan Bapa. Mari kita menjadi anak terangnya Tuhan. Memenuhi bumi dengan kemuliaan Bapa kita. Saat ku memandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu, kami pun akan seperti Engkau. Terus berubah semakin mulia, hidup kami surat yang dibaca. Terangiku, terangiku. Penuhi bumi dengan kemuliaan Bapa, oh Roh Kudus, bakar hatiku. Air hidup mengalirlah dengan rahmat-Mu, berfirmanlah, Tuhan sinarilah. Ya, kiranya kita dapat menjadi anak Tuhan yang selalu bersinar, yang selalu memancarkan terang dimanapun kita berada. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita angkat pujian menyenangkan-Mu. Dan kiranya seperti pujian yang akan kita bawakan ini, biarlah kita selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Dan biarlah pujian ini juga dapat menjadi doa setiap kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni,
Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali datang untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu ke depan di mana kami akan mempelajari firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyampaikan firman-Mu. Namun mohon Tuhan yang pakai untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah tidak asing buat kita, yaitu lalang dan gandum. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita buka Alkitab kita. Ada di Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberi judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Adik-adik, saudara, hari ini kakak tidak akan menyampaikan firman Tuhan sendiri. Kakak akan meminta seorang bapak untuk menyampaikan kesaksian hidupnya. Nah, nama bapak ini adalah Pak Tani. Saat ini kita persilakan Pak Tani untuk masuk. Oke, terima kasih Pak Tani sudah bersedia datang dan untuk menyampaikan kesaksian pada hari ini. Kami persilakan Pak Tani untuk menyampaikan kesaksiannya. Oke, terima kasih Pak Thomas untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Shalom adik-adik semua. Saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan kesaksian hidup saya. Nama saya Tani, biasa dipanggil Pak Tani. Pekerjaan saya adalah seorang petani gandum. Hari ini saya akan menceritakan kesaksian yang begitu berarti di dalam hidup saya. Kejadian ini mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Di suatu sore, ketika saya dan teman-teman saya berjalan pulang setelah selesai bertani, kami melewati suatu danau. Ya, biasanya di danau itu sepi, hanya ada beberapa orang nelayan yang sedang mempersiapkan diri untuk berlayar. Namun sore ini berbeda.
saya melihat suasana yang berbeda pada waktu itu. Sore ini di danau itu banyak berkumpul orang. Pada waktu itu benar-benar ramai. Melihat keramaian itu, kondisi yang berbeda itu, kami penasaran dengan apa yang terjadi dan mencoba untuk mendekati kerumunan orang itu. Dari jauh kami melihat seorang pria muda berdiri di atas perahu. Usia dari pria ini ya kira-kira 30 tahun begitu. Dari penampilannya orang ini terlihat biasa saja. Dia memiliki warna kulit yang biasa, tinggi badan yang biasa, pakaiannya juga biasa, ya seperti pria Yahudi pada umumnya. Ini membuat kami penasaran, kenapa orang yang terlihat biasa saja ini mampu mengumpulkan begitu banyak orang untuk mendengarkan ceritanya. Oleh sebab itu kami mencoba untuk mendekati pria ini, mendekati kerumunan orang ini dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Ketika saya sudah mulai dekat dengan orang ini, saya melihat tatapan yang begitu luar biasa. Sorot mata yang begitu tajam dan penuh kasih dari pria ini. Tatapan seperti ini belum pernah saya temukan seumur hidup saya. Baru kali ini saya melihat orang yang memiliki tatapan penuh kasih seperti ini. Tatapan mata ini membuat saya ingin lebih lagi mendekat kepadanya. Akhirnya saya mendekat dan mendengar suaranya. Dia memiliki suara yang tenang dan pada waktu itu walaupun tenang, namun suaranya begitu lantang. Dia terlihat begitu yakin dengan apa yang disampaikannya, membuat saya semakin penasaran dengan apa yang akan dikatakannya. Pada waktu itu dia berkata seperti ini. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Pernyataan yang diberikannya membuat saya begitu penasaran. Pada waktu itu saya dibuat bertanya-tanya olehnya. Apa hubungannya kerajaan surga dengan benih yang baik? Saya bertanya-tanya soal ini. Kebetulan pada waktu itu saya sedang merenungkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di akhir kehidupan ini apa yang akan terjadi. Dan apa itu surga, apa itu akhir zaman. Saya terus bertanya mengenai hal ini. Pada waktu itu saya sering mendengarkan orang berkata tentang surga. Namun yang disampaikan orang-orang itu tidak jelas dan saya tetap tidak mengerti. Sehingga pertanyaan ini terus menghantui saya dan saya rasa ini juga kalian alami saat ini. Ketika kalian bertanya apa yang akan terjadi di akhir zaman, apa itu surga, apa itu akhir dari kehidupan. Mungkin kalian juga bertanya soal ini. Dan saat itu saya mendengarkan dia berkata bahwa kerajaan surga seumpama dengan orang yang menabur benih yang baik di ladang. Teman-teman, menabur benih adalah pekerjaan yang setiap hari saya lakukan. Membuat saya sangat penasaran apa yang dimaksudkannya. Hal yang kerajaan surga yang saya pertanyakan rupanya katanya seumpama dengan seorang yang menabur benih yang baik. Wow. Ya, saya terus membuat saya semakin ingin mendengar apa yang disampaikannya itu. Setelah saya mempelajari, saya baru tahu penabur benih yang baik yang dimaksudkan oleh orang ini adalah dirinya sendiri. Dan ladang itu adalah dunia. Ladang yang dia maksud itu adalah dunia. Dia melanjutkan kata-katanya dengan berkata, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ini juga sering saya alami dalam hidup saya. Musuh-musuh yang iri dengan perkembangan pertanian saya selalu melakukan ini, membuat saya mengalami kerugian yang begitu
besar. Namun apa hubungannya ini dengan kerajaan surga? Pertanyaan ini terus bergejolak dalam pikiran saya pada waktu itu ketika saya mendengarkan pria muda ini berkata-kata. Saya terus menantikan kata-kata yang selanjutnya akan dia ucapkan. Saya terus ingin tahu apa yang akan dia katakan berikutnya. Dan saya terus mempelajari, mendengar dengan baik apa yang dia ingin sampaikan. Lalu dia berkata lagi, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Teman-teman, dalam perumpamaan ini lalang yang dimaksud bukan lalang seperti yang kita pahami saat ini, yang kita pahami seperti sekarang. Tapi ini merupakan satu jenis bibit gandum, bibit tanaman yang jelek. Bibit jenis ini sangat menjengkelkan kami yang ada petani pada waktu itu. Para petani waktu itu paling benci dengan jenis ini. Kami selalu memisahkan bibit ini dari gandum ketika kami ingin menanam. Karena apa? Karena bibit ini dia memiliki akar yang seraput. Ketika tumbuh bersama dengan gandum-gandum yang baik, dia akan memakan semua pupuk yang kami berikan. Yang lebih parahnya lagi, dia tidak akan menghasilkan buah. Dia hanya akan tumbuh, menghabiskan pupuk, dan tidak menghasilkan buah. Dan lebih menyebalkannya lagi, kami tidak dapat tahu bahwa dia ada di antara tanaman itu sampai ketika dia mulai berbuah, mulai berbulir. Dan ketika kami sudah tahu, kami juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Ketika kami mencabut tanaman ini, lalang ini, kami juga akan merusak gandum baik yang telah kami tanam. Semuanya akan rusak. Ini yang membuat kami sangat kesal dengan tanaman ini. Dan lebih parahnya lagi, ya semua ini akan membuat kami rugi besar. Karena apa? Karena bulir ketika kami mencabut, ya kami akan mengalami rugi. Pupuk kami habis, tanaman kami rusak semuanya. Saudara, ketika saya mempelajari kembali apa yang disampaikan oleh anak muda ini, saya baru menyadari benih yang baik yang dimaksudkan dalam ceritanya adalah orang-orang percaya, dan benih-benih buruk atau lalang itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Lalu anak muda ini melanjutkan perumpamaannya. Oh iya, by the way, anak muda yang bercerita kepada kami ini namanya adalah Yesus Kristus. Yesus melanjutkan penjelasannya. Dia berkata, datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Atau lebih baik jika disebut atau lebih baik ini disebut benih yang buruk. Dari mana benih yang buruk ini datang? Teman-teman, seorang pekerja ladang pada waktu itu memang memiliki sifat seperti itu. Ketika ada masalah datang, mereka selalu berusaha mencari tuannya dan mencari orang yang dapat dipersalahkan. Alasannya sederhana, karena mereka takut dipersalahkan oleh tuannya. Ini begitu dekat dengan kehidupan kami pada waktu itu. Kami seringkali seperti itu juga. Terus mencari orang yang dapat kami persalahkan ketika ada masalah yang melanda kami. Ya alasannya ya sama seperti tadi. Karena kami takut dipersalahkan. Namun sangat menarik dalam perumpamaannya, tuan empunya ladang itu berkata, seorang musuh yang melakukannya.
menunjukkan dia tahu siapa orang yang melakukannya itu. Tentu hal ini harus diselesaikan, harus diatasi, harus dilawan. Pada waktu itu para pekerja ingin membantunya mencari jalan keluar. Pekerja-pekerja datang dan dia berkata kepada tuannya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Menyelesaikan permasalahan itu maksud dari para pekerja ini. Disinilah letak kebijaksanaan dari Tuhan yang ada pada perumpamaan itu. Tuhan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Ini benar, saudara, karena akar dari lalang dan gandum itu sudah bergabung. Dan ketika mencabut lalang, maka gandum juga akan ikut tercabut. Dan tuan dari tanah itu akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Dan jika itu dilakukan, itu juga menunjukkan kekalahan dia dari musuhnya. Namun Tuhan ini berkata, tidak masalah, biarkan saja mereka tumbuh bersama pada waktu sampai waktu menuai. Karena waktu itu gandum akan tetap diperoleh dan lalang yang sudah besar itu juga dapat dikumpulkan untuk menjadi bahan bakar. Oleh sebab itu tuan dari tanah itu berkata, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungnya. Ini menggambarkan bahwa tuan dari kebun ini memiliki hak untuk semuanya. Dan dia tidak mau merusak gandum yang telah dia tanam. Gandum pilihan yang telah dia pilih dan dia tanam. Dia memiliki rencana untuk gandum maupun lalang itu. Pada waktu menuai, lalang dan gandum akan diseleksi dan masing-masing memiliki tempat yang telah disediakan oleh Tuhan itu. Ada beberapa hal yang dapat kita pahami di sini. Musuh yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Empunya ladang yang adalah Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan setiap orang atau segala sesuatu yang menyesatkan. Setiap orang yang menyesatkan atau segala sesuatu yang menyesatkan. Semua itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Begitu menyeramkan. Pada waktu yang sama, pada waktu itu juga benih-benih yang baik atau gandum yang merupakan orang percaya akan dipermuliakan, dikumpulkan dan dibawa ke surga. Dibawa ke kerajaan Allah. Penjelasan dari Yesus menjawab semua pertanyaan saya tentang akhir zaman, tentang akhir dari kehidupan ini. Dan pada waktu itu saya bertobat dan memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, masuk dalam golongan benih yang baik. Setelah itu saya hidup dengan baik, saya terus melakukan hal baik dalam kehidupan saya karena saya tahu itu yang dapat menunjukkan saya adalah orang percaya. Saya melakukan hal-hal baik karena saya tahu itu yang menunjukkan saya adalah orang percaya. Saya juga memutuskan untuk tidak menghakimi orang lain yang berbuat jahat kepada saya karena saya tahu yang memiliki hak untuk menghakimi adalah Tuhan, Sang Pemilik ladang, bukan saya. Ini kesaksian yang dapat saya sampaikan kepada kita. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya kembalikan kepada Pak Thomas. Oke, terima kasih Pak Tani atas kesaksian yang diberikan kepada kami. Saat ini ya saya akan menyimpulkan, memberi kesimpulan dari kesaksian yang telah disampaikan oleh Pak Tani. Dan apa relevansi perumpamaan ini bagi kehidupan kita di zaman ini atau saat ini. Dari kesaksian yang disampaikan oleh Pak Tani, kita bisa melihat dua hal penting. Ada dua hal yang penting. Pertama, gandum dan lalang perbedaannya terdapat pada buah yang dihasilkan. Orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya, perbedaannya ada pada buah kehidupan mereka. Kalau tidak menghasilkan buah, maka tidak ada perbedaannya. Perbedaan itu tidak akan terlihat. Kalian boleh melihat pohon ini. Ini adalah pohon yang saya persiapkan. Kalian tahu ini pohon apa? Ada yang tahu ini pohon apa? Mungkin nggak banyak ya yang tahu ini adalah pohon apa. Namun kalau yang ini, apakah kalian tahu ini jenis pohon apa? Mungkin yang ini lebih banyak yang tahu. Ini adalah pohon petai. Apakah teman-teman tahu perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua? Dan rupanya kedua gambar ini sama-sama adalah pohon petai. Yang pertama saudara tidak bisa kenal. Karena apa? Karena tidak ada buahnya. Tetapi gambar kedua kita bisa kenal, tahu pohon itu pohon apa. Karena apa? Karena ada buahnya di sana dan kita melihatnya berdasarkan buahnya. Buah yang dihasilkannya. Karena pohon itu, perbedaan dari kedua pohon itu terdapat pada buahnya. Buah yang bisa membuat kita mengenal itu pohon apa. Nah, setelah kita tahu hal ini, pertanyaannya untuk kita saat ini yang mengaku sebagai seorang Kristen, apakah kita sudah memiliki buah kehidupan yang menunjukkan kita adalah orang Kristen? Saya katakan sekali lagi, apakah kita sudah memiliki buah kehidupan yang menunjukkan kita adalah orang Kristen? Ketika kita bersekolah, apakah kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen? Ketika kita main game online bersama, mabar bersama teman-teman, apakah kita menunjukkan kita adalah orang Kristen? Saya menjumpai banyak anak-anak muda Kristen mengaku diri Kristen, namun hidupnya tidak menggambarkan dia adalah orang Kristen. Ngomong kotor sembarangan, ngomong kotor, tidak peduli dengan orang lain, menyontek tanpa merasa bersalah. Apa bedanya engkau dengan orang yang tidak percaya? Apa bedanya engkau dengan orang tidak percaya? Tidak ada bedanya. Ingat baik-baik, perbedaan dari lalang dan gandum terdapat pada buahnya. Perbedaan orang percaya dan orang tidak percaya terdapat pada buah kehidupannya. Jadilah seorang Kristen yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Teman-teman, omong kosong jika kita berkata orang Kristen tetapi hidupmu tidak menggambarkan kamu adalah orang Kristen. Bohong jika kamu berkata hati saya baik, hanya mulut saya saja yang jahat. Saudara, dari mana muncul ucapan kotor yang kamu katakan itu kalau bukan dari hatimu? Kalau hatimu baik, maka apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat pasti adalah sesuatu yang baik. Itu enggak mungkin bertolak belakang. Tidak mungkin bertolak belakang. Nah, hal kedua, Tuhan yang empunya ladang, yang memiliki hak untuk menentukan kapan lalang dan gandum itu akan dicabut. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan yang memiliki hak untuk menghakimi, bukan kita. Saya tahu seringkali sebagai orang Kristen atau sebagai orang baik,
kita merasa terganggu dengan kehadiran orang yang berbuat jahat di sekitar kita. Kita sering kali terganggu. Terlebih lagi kalau mereka yang berbuat jahat itu terlihat diberkati, hidupnya begitu mewah, hidupnya begitu lancar, tumbuh subur, atau terlihat sangat enak. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa yang memiliki hak untuk menghakimi adalah Tuhan. Masing-masing Tuhan sudah beri tempat di akhir zaman. Tuhan telah memberi tempat kepada yang baik dan yang jahat. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi. Yang baik Tuhan akan sediakan surga. Yang jahat Tuhan akan sediakan penghakiman untuk mereka. Bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Dan kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Tuhan yang memiliki hak untuk menghakimi mereka. Yang dapat kita lakukan saat ini adalah tetap hidup dengan baik sebagai seorang percaya yang menghasilkan buah kehidupan yang baik. Walaupun ada begitu banyak lalang yang mengganggu hidup kita, percayalah, buah kehidupan yang kita hasilkan sebagai seorang Kristen akan terlihat. Dan empunya tanah Tuhan akan tahu dan Ia mempersiapkan tempat yang baik untuk kita. Dan Dia mempersiapkan hukuman untuk mereka yang berbuat jahat. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Kiranya kasih karunia Allah memampukan kita pribadi lepas pribadi untuk menjadi orang yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang memberi kita kemampuan, kesadaran bahwa penghakiman bukan hak kita. Kiranya kita hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa perbedaan antara orang Kristen dan bukan Kristen terdapat pada buah kehidupannya. Tuhan, bantu kami agar kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan sesuai dengan status kami sebagai orang Kristen. Biarlah kami boleh memberi kesaksian yang baik melalui buah kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak memiliki hak untuk menghakimi. Engkau telah menyediakan penghakiman untuk mereka yang berbuat jahat dan menyediakan upah untuk orang-orang yang telah berbuat baik, yaitu surga. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bantu kami, karena kami tahu untuk menghasilkan buah yang baik di kondisi dunia yang telah hancur karena dosa ini bukan hal yang mudah. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tolong kami juga agar kami boleh memiliki kesadaran bahwa Engkau telah menyediakan semua untuk kami. Penghakiman maupun upah telah Engkau sediakan. Tuhan, bantu kami untuk boleh terus memegang itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adalah suatu kebanggaan bagi setiap kita orang percaya ketika hidup kita dapat menyenangkan Tuhan melalui buah roh yang dapat dilihat oleh sesama kita. Kiranya melalui firman hari ini kita dapat terus berkomitmen untuk menghasilkan buah roh dan memancarkannya bagi dalam kehidupan setiap kita. Mari kita angkat pujian menyenangkan-Mu Tuhan. Jadi bejana
kita bersehati di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan terlebih lagi kami bersyukur baru saja kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh memancarkan buah kehidupan melalui diri kami masing-masing terlebih dahulu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk melayani Engkau melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan yang tolong suci kuduskan persembahan ini, supaya dapat menjadi berkat bagi gereja ini dan bagi banyak orang di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, rangkaian ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, benar bahwa melalui buah, di dalam buah kehidupan yang terlihat, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga tahu penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Teman-teman, khotbah hari ini adalah menggunakan satu metode, yaitu narasi, di mana kita pengkhotbah mempelajari kisah pada waktu itu, mempelajari seseorang atau kondisi pada waktu itu dan menceritakannya secara narasi kepada kita agar kita mengetahui kondisi pada waktu itu ya, dan itu menolong kita untuk mengerti lebih dalam. Kiranya itu boleh menjadi berkat. Jadi itu bukan cerita yang dikarang-karang, tapi cerita berdasarkan pembelajaran ke dalam kondisi pada waktu itu. Oke, saat ini kakak mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya kita boleh tetap menjaga kesehatan. Kakak lihat saat ini ya, kita lihat bersama lah saat ini kondisi Kota Pontianak COVID makin banyak. Kita boleh tetap jaga diri baik-baik. Jangan keluar-keluar kalau tidak benar-benar penting. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Dan kakak juga mengingatkan kita semua untuk tetap bertumbuh melalui kelompok kecil, melalui acara-acara online yang disediakan gereja, games yang disediakan kita boleh ikut agar kita boleh tetap memiliki komunitas. Walaupun di rumah masing-masing kita memiliki komunitas untuk bertumbuh bersama. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala hormat kepada Tuhan. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bersama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria.